Untuk selanjutnya bagian yang perlu diganti yaitu rantai. Untuk oli biasanya saya ganti 2 bulan atau 3 bulan. Dan yang saya gunakan ini adalah SPX. Karena saya memang beli di tempat ini, sekalian saja saya suruh orang bengkelnya memasukkan olinya, sekalian untuk diganti ya. Jadi saya nggak melakukannya di rumah. Untuk gearnya saya membeli di Tokopedia di tempat langganan variasi, mereknya TK Racing, harganya sekitar 115, cukup relatif murah dan ini proses pemasangannya. Oke, jadi untuk rantainya saya membeli di Jogja dengan harga sekitar 145 dan ini hasil pemasangan gear merek TK Racing. Cukup keren, namun ini di bagian baut diganti dengan yang PNP karena ini ada lekukan. Soalnya ini memang punya Mega Pro, bukan punya CBR. Untuk kesimpulannya, menurut saya motor ini jarang rewel. Walaupun banyak isu bahwa motor CBR yang seri K45 ini banyak yang rewel, rangkanya banyak yang kropos. Kebetulan motor saya ini CBR tahun 2017. Baru saja bulan ini saya perpanjang, jadi pas 5 tahun ya. Selama 5 tahun ini yang paling sering saya lakukan yaitu ganti oli. Ganti oli biasanya 2 kalau nggak 3 bulan baru ganti. Dan kebanyakan olinya saya ya random sih, kadang pakai yang murah, kadang yang pakai agak mahal. Soalnya kalau pakai yang murah itu kayak beli, ada kan yang 2 literan harganya cuma 50. Tapi menurut saya selama pemakaiannya itu nggak digeber-geber sih, mesin aman-aman aja. Untuk tarikannya sih masih oke motor saya ini. Dan pakai dari extend pernah, menurut saya olinya kurang enak itu dipakai, walaupun kata Planet Ban-nya ini membersihkan mesin. Menurut saya oli paling cocok di motor ini, karena saya baru cobanya sedikit, saya bisa berbicaranya baru sedikit, berpendapatnya baru sedikit, dengan oli Federal Racing. Dengan Federal Racing itu motornya enak. Saya kan pokoknya cari ori yang ramah di budget mahasiswa ya. Oli-oli yang saya beli ya harganya pasti di bawah 100.000. Kayak yang pertama Federal Racing, terus yang kedua ada oli Extend, terus yang ketiga yang saya sering pakai itu dari oli AHM sendiri, dari oli merek SPX. Terus saya lupa harganya, intinya beli 2 botol itu nggak nyampe 100.000, kayaknya cuma habis sekitar 80 ribuan. Dan selama 5 tahun menurut saya motor CBR ini nggak banyak rewel. Itu tadi saya sudah sampaikan sebelumnya tentang isi surangka itu. Kebetulan motor saya aman-aman aja, nggak ada masalah. Terus apalagi ya, ban saya udah ganti merek apa itu, Zeneos, sekitar habis 500 ribuan lah, 2 depan belakang, nggak nyampe jutaan ya. Ban Zeneos ini murah banget ya, kalau dihitung-hitung 500 berapa ya, 585 mungkin waktu itu. Pokoknya sekitar 600 ribu lah, dibuletin aja 600 ribu udah dapat ban depan belakang. Dan untuk konsumsi BBM nya motor ini termasuk irit ya di kantong mahasiswa seperti saya nggak ngerasa motor ini terlalu boros. Cuman kalau dibandingin sama motor-motor yang kayak Beat atau Revo ya pak, pasti jelas hemat mereka. Cuman untuk sekelas motor koplingan 150 cc 42 km per liternya itu sudah hemat. Hal-hal yang diganti paling selama 5 tahun ini ada tambahan lagi, yaitu kayak kampas nih. Kampas saya baru ganti berapa ya, 2 atau 3 kali gitu baru ganti. Oh ya, menurut saya
rantai dari Honda ini lumayan awet loh. Teman-teman saya biasanya kalau pakai rantai dari yang modelnya motornya CBR 150 kalau nggak CB itu biasanya pemakaian 3 udah ganti. Kalau saya mungkin karena pemakaian saya itu sampai di rantainya ditarik mundur dan apa namanya dipotong juga, itu bisa sampai 5 tahun pas. Jadi setelah 5 tahun saya baru ganti rantai. Ya rasanya senang kembali, penyakit klotok-klotok di rantainya itu menghilang. Untuk perawatannya sih rantai sekitar 3 minggu gitu. Kalau udah kering kasih aja oli pelumas yang semprot itu untuk meningkatkan apa ya, bukan meningkatkan tapi menghindari yang namanya bunyi klotok-klotok di bagian rantai. Soalnya itu ganggu banget sih ketika di jalan. Ini motor keren nih tapi kok rantainya klotok-klotok. Makanya tetap harus rajin ngeoli biar nggak bunyi klotok-klotok. Mungkin segitu saja ulasan dari saya. Mohon maaf jika banyak noise dari belakang karena memang saya di luar ruangan, males di dalam kos. Soalnya pengap, selain pengap juga cahayanya minim. Kalau di luar nih kualitas videonya jadi lumayan bagus. Mungkin segitu aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka video ini silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.